Hai semua, assalamualaikum. Setelah beres ngerjain semua orderan bolu, kemudian aku lanjut untuk making dan misah-misahin dulu untuk yang nanti diambil sama customer aku. Setelah selesai making bolu, kemudian lanjut aku mau masak. Untuk lebaran kali ini aku mau bikin nasi kuning. Di sini udah aku siapkan 2 kilogram beras, kemudian ini mau aku cuci. Nah, setelah dicuci di sini mau aku rendam dulu selama kurang lebih 1 jam supaya nanti hasil nasi kuningnya itu pulen. Untuk tambahan nasi kuningnya di sini aku mau rebus 6 butir telur. Nah, kemudian sambil menunggu telurnya itu matang, di sini mau aku rebus dulu daging sapi sebanyak 1 kilo. Di sini aku menggunakan daging bagian paha. Nah, ini aku rebus menggunakan kunyit bubuk, merica bubuk, dan juga daun jeruk. Nah, kalau sudah terlihat empuk, ini mau aku angkat dan tiriskan. Nah, ini untuk telurnya udah matang, udah retak-retak kayak gini. Sekarang mau aku dinginkan terlebih dahulu untuk nanti aku kupasin kulitnya. Nah, sambil menunggu telurnya dingin, di sini aku mau goreng dulu kembang tahu. Ini untuk tambahan capcaynya nanti. Ini cukup digoreng aja di minyak panas. Nah, kalau udah, sekarang kita angkat dan tiriskan. Setelah selesai kembang tahunya, di sini aku lanjut untuk ngupas kulit telurnya. Nah, setelah semuanya dikupas, ini aku cuci kembali, kemudian ini mau aku goreng supaya nanti bumbu nasi kuningnya itu bisa meresap juga ke dalam telurnya. Nah, kalau kulitnya udah garing seperti ini, mau aku angkat dan tiriskan. Nah, untuk daging sapi yang tadi ini mau aku iris tipis-tipis aja seperti ini. Ini mau aku masak di kecap aja. Nah, tapi sebelum masak daging sapinya, di sini aku mau masak dulu nasinya. Jadi ya, ini aku menggunakan metode panci kukusan aja yang gak pakai magicom. Jadi seperti ini, kalau bahasa Sundanya itu dikarih kayak gitu. Cukup dimasukin aja berasnya, kemudian kita kukus sampai dia agak keras, baru nanti kita kasih lagi dengan air mendidih. Nah, kalau cara masak nasinya kayak gini tuh dijamin empuk banget, pulen gitu, kemudian awet menurut aku. Nah, sambil menunggu nasinya itu matang, di sini aku mau kupas dulu. Ini ada brokoli dan juga wortel untuk bahan capcaynya. Ya, kalau udah selesai di sini untuk nasinya tadi ini udah matang. Di sini waktunya kita akan masukin dulu ke wadah besar, wadah baskom. Nah, kalau tandanya udah siap dikasih air tuh kayak gini, atasnya tuh udah keras. Nah, kalau udah, sekarang ini mau aku angkat. Nah, untuk airnya di sini mendidihkan dulu ya teman-teman, jangan ambil dari wadahnya. Kemudian ini kita masukkan sedikit demi sedikit airnya. Jangan terlalu kebanyakan, kalau kebanyakan nanti bakalan lembek. Buat teman-teman yang sering menggunakan metode ini pasti udah tahu lah gimana caranya memasak nasi yang pas banget, yang pulen gitu, gak perlu pakai magicom sama sekali. Nah, kalau udah selesai ini tinggal kita tunggu dulu airnya itu sampai surut. Nah, kalau airnya udah surut, ini juga nasinya udah mengembang seperti ini. Sekarang kita masukkan lagi ke dalam panci kukusannya. Memang untuk yang belum terbiasa ini tuh ribet ya, tapi menurut aku di sini kalau masak nasi kayak gini tuh lebih enak gitu. Dan pada intinya tuh nggak cepet basi sama sekali. Nah, kalau udah, sekarang kita akan masak lagi sampai dia benar-benar matang menjadi nasi yang sempurna. Nah, sambil menunggu nasinya matang, sekarang mau aku siapkan untuk bumbu nasi tumpengnya. Di sini udah aku siapkan 8 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 sendok teh kunyit bubuk, kemudian ada 1 ruas jari kencur, 1 sendok teh lengkuas bubuk, dan 2 sendok teh garam. Ini mau aku ulek sampai dia benar-benar halus. Nah, kalau udah halus seperti ini, mau langsung aku goreng. Tapi sebelum menggoreng, di sini mau aku rebus dulu untuk wortel dan juga brokolinya. Ini wajib direbus dulu untuk capcay seperti ini, didihkan air kemudian direbus kurang lebih 5 menitan aja. Nah, sekarang kita akan tumis dulu bumbu tumpengnya. Di sini udah aku siapkan sedikit minyak, kemudian lalu aku tumis bumbu yang udah aku haluskan. Kemudian di sini aku tambahkan dengan 4 lembar daun salam, 2 batang serai, dan juga 4 lembar daun jeruk. Ini mau aku tumis sampai benar-benar tanak. Nah, jangan lupa tambahkan juga dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 2 sendok makan gula pasir. Setelah bumbunya tanak, ini mau aku masukkan dengan sedikit air. Aduk-aduk hingga tercampur rata, kemudian kita masukkan telurnya. Dimasak sampai benar-benar bumbunya itu matang merata dan meresap ke dalam telurnya. Kalau udah, kita matikan kompor dan kita tunggu sampai nasinya matang. Nah, di sini mau aku goreng dulu bakso dan juga sosis.
Ini untuk tambahan capcaynya nanti. Mau aku goreng setengah matang aja. Nah, kalau udah sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini mau aku masak dulu dagingnya. Dan di sini untuk bumbunya aku menggunakan bawang putih dan juga bawang merah. Ini aku menggunakan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih dihaluskan. Kemudian ini ditumis sampai benar-benar tanak. Tambahkan dengan 2 lembar daun jeruk dan 3 lembar daun salam. Kemudian ini ditumis sampai benar-benar matang. Kalau bumbunya udah matang, sekarang kita tambahkan dengan sedikit air. Kemudian ini mau aku masukkan 2 sendok makan gula merah yang udah aku iris halus. Ada 1 sendok teh kaldu bubuk dan secukupnya saus tiram. Dan jangan lupa 1 sendok makan kecap manis. Setelah airnya mendidih seperti ini, sekarang aku masukkan daging sapi yang udah tadi iris tipis. Sambil menumis daging sapinya, di sini aku juga tumis capcaynya. Untuk bahan bumbunya sama aja, 5 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih dihaluskan. Dimasak sampai bumbunya itu matang. Nah, kalau udah matang tinggal dimasukkan aja wortel dan juga brokolinya. Jangan lupa diberi sedikit air ya teman-teman. Diberi bumbu seperti merica bubuk, kaldu bubuk, sedikit garam, gula pasir secukupnya. Nah, terakhir sekarang kita masukkan kembang tahunya. Kemudian ini dimasak sampai airnya itu benar-benar menyusut. Kalau udah matang tinggal disajikan aja di wadah. Nah, untuk daging sapinya juga ini udah matang. Terlihat dari airnya itu udah menyusut. Ini udah kelihatan empuk. Sekarang kita matikan juga dan kita sisihkan. Nah, kembali ke nasinya tadi. Ini nasinya udah matang sempurna ya teman-teman. Sekarang kita angkat dulu dan kita masukkan ke dalam baskom yang besar. Kemudian kita akan beri dengan bumbu nasi tumpengnya tadi. Ini tinggal kita campur rata aja seperti ini bumbu tumpengnya. Setelah rata semuanya, jangan lupa untuk telurnya ini ditaruh di atas aja. Kemudian kita akan kukus dulu sebentar selama kurang lebih 5 menit sampai benar-benar lepas. Nah, kalau udah matang, sekarang kita angkat dan kita akan angin-angin terlebih dahulu supaya nasi tumpengnya tidak cepat basi. Nah, kalau aku masih menggunakan hihit seperti ini. Kalau teman-teman masih di kampung pasti punya yang kayak gini. Nah, ini dikipasin sampai asapnya itu benar-benar hilang. Nah, kalau udah sekarang tinggal kita sajikan aja. Ini dia 3 menu utama untuk hari raya lebaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.